Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Puspita Maharani, STMSC, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aneta dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai ekspansi pasar. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh anggota kami. Yang pertama ada Naswa Romatul Putri dengan NIM 1175, yang kedua ada Anik Nur Fatia dengan NIM 130, yang ketiga ada Kusnul Hanifah dengan NIM 220, dan yang terakhir ada saya sendiri, Ana Tantur Alfratuni Sukma dengan NIM 218. Pengertian dan motif dari ekspansi. Ekspansi adalah strategi penting agar perusahaan bisa bertahan dan sukses. Hal ini memerlukan tambahan modal dan dilakukan untuk meningkatkan atau menstabilkan keuntungan. Dengan ekspansi, perusahaan bisa memenuhi permintaan pasar yang lebih luas, meningkatkan produksi, dan pada akhirnya mendapatkan laba yang lebih tinggi. Jadi, ekspansi dimaksudkan sebagai perluasan modal, baik modal kerja maupun modal tetap, yang digunakan secara terus-menerus di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, aspek-aspek ekonomi dari ekspansi. Masalah yang penting dalam ekspansi ialah masalah penentuan besarnya perusahaan yang paling baik, the best size of the business, atau besarnya optimum perusahaan, the optimum size of the business. Besarnya optimum perusahaan adalah berbeda-beda bagi setiap perusahaan, dan di dalam suatu perusahaan efisiensi maksimum dari tenaga kerja, modal, dan manajemen yaitu berubah-ubah pada tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda. Besarnya optimum perusahaan mungkin tercapai sebelum tercapainya efisiensi maksimum dari tenaga kerja. Tetapi sesudah tenaga kerja itu mencapai imbangan yang optimum dengan modal, imbangan yang paling baik antara skill works atau unskill works mungkin terdapat pada luas produksi yang berbeda-beda. Besarnya optimum perusahaan selalu berubah-ubah, dan hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya besarnya dan watak dari persaingan, berubahnya kesukaan konsumen, kemajuan teknologi atau konjungtur. Selanjutnya, adanya produksi yang ekonomis. Yang pertama, makin besarnya perusahaan punya kemungkinan yang lebih besar untuk dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga pokok yang lebih rendah. Jadi perusahaan-perusahaan yang intensif modal menjalankan ekspansi dimaksudkan terutama untuk menurunkan harga pokok per unitnya, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang intensif tenaga, ekspansi dimaksudkan untuk memperbesar omset. Yang kedua, penggunaan yang lebih efisien by product. Penggunaan by product atau produk sampingan secara lebih efisien merujuk pada upaya memanfaatkan hasil samping dari proses produksi utama agar tidak terbuang sia-sia, dan justru bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang terakhir, adanya stabilitasi dalam produksi dan makin berkurangnya kerugian-kerugian karena mengganggunya aktiva tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembelian dan penjualan yang ekonomis. Makin besarnya perusahaan berarti makin besarnya kemungkinan untuk mengadakan pembelian bahan-bahan mentahnya dalam jumlah yang lebih besar, di mana ia dapat memberikan keuntungan-keuntungan seperti: 1. Kedudukannya terhadap referensi bahan mentah adalah lebih kuat, sehingga dapat mengadakan pembelian dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan. 2. Pembelian dalam jumlah besar memungkinkan pembelian dapat dilakukan langsung dari sumbernya.
Makin besarnya perusahaan dapat memperkuat posisinya dalam pasar produk yang dihasilkannya, di mana ini dapat memberikan keuntungan seperti 1. Penggunaan yang lebih efisien dari salesman-nya, 2. Pengangkutan yang lebih ekonomis, 3. Adanya pasar yang luas, dapat melindungi perusahaan terhadap local deviation dan dapat mengurangi fluktuasi penjualan. Selanjutnya adalah manajemen yang ekonomis. Dalam setiap perusahaan ada imbangan tertentu antara luasnya atau besarnya perusahaan di satu pihak dengan managerial affection di lain pihak. Dalam hubungan ini dapat pula diterapkannya the law of diminishing return, di mana manajemen merupakan faktor-faktor yang konstan, sedangkan bagian-bagian pabrik perusahaan yang ditambahkan adalah faktor-faktor variabel. Ekspansi di sini dimaksudkan untuk mencapai titik efisien manajemen yang optimal atau untuk mendapatkan imbangan yang sebaik-baiknya antara manajemen dengan faktor-faktor yang variabel tersebut. Selanjutnya adalah pembelanjaan yang ekonomis. Makin besarnya perusahaan memberikan kemungkinan untuk dapat menggunakan modalnya dengan lebih efisien. Apabila perusahaan menuju kepada laba yang maksimal, maka perusahaan akan menambah modalnya sampai laba yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan terakhir adalah sama dengan tingkat bunga yang berlaku, dan hal ini adalah sesuai dengan azas produktivitas batas. Apabila perusahaan menuju kepada rentabilitas maksimal, maka perusahaan akan menambah modalnya sehingga tercapai titik rentabilitas maksimal. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari ekspansi. Yang pertama ada business expansion, yaitu ekspansi yang dijalankan tanpa mengakibatkan perubahan struktur modal. Dalam bentuk ekspansi ini, perusahaan tidak menambah alat-alat produksi tahan lama, tetapi hanya menambah modal kerja saja. Kebutuhan modal pada ekspansi ini berangsur semakin besar sehingga disebut sebagai ekspansi yang berangsur-angsur. Pada ekspansi ini yang bertambah hanya biaya variabelnya, sedangkan biaya tetapnya adalah relatif tetap tidak berubah. Yang kedua ada financial expansion, yaitu ekspansi yang dijalankan dengan membeli alat produksi yang tahan lama, memodernisasi alat-alat produksi yang lama, mendirikan pabrik baru, dan mengambil alih perusahaan lain dan lainnya. Kebutuhan modal pada ekspansi ini adalah melonjak, sehingga disebut sebagai ekspansi yang melonjak. Pada ekspansi ini, biaya variabelnya maupun biaya tetapnya bertambah besar. Selanjutnya, ada sumber-sumber pembelanjaan ekspansi. Yang pertama dari ekspansi yang berangsur-angsur, itu ada 2 sumbernya, dari sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern adalah sumber yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan sumber ekstern itu dari luar perusahaan. Dari sumber intern yaitu yang pertama ada cadangan untuk ekspansi, yang kedua laba, yang ketiga ada penyusutan. Dan dari sumber ekstern, yang pertama ada kredit dari penjual atau leveraged kredit, dan yang kedua kredit dari bank. Selanjutnya yang dari ekspansi yang melonjak, itu juga sama, ada 2 sumbernya. Yang pertama sumber intern yang terdiri dari cadangan ekspansi, yang kedua laba, dan yang terakhir akumulasi penyusutan aktiva tetap. Dan yang dari sumber ekstern terdiri dari kredit dari penjual, kredit jangka menengah dari supplier atau manufaktur, yang ketiga ada leasing, yang keempat kredit dari bank, dan yang terakhir mendapatkan modal dari pasar modal. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Ekspansi adalah langkah penting bagi perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan laba melalui perluasan modal kerja atau modal tetap. Proses ini melibatkan pembelanjaan yang efisien dan mempertimbangkan aspek ekonomi seperti ukuran optimal perusahaan, produksi dan manajemen ekonomis, serta efisiensi dalam pembelian dan penjualan.
Terdapat dua bentuk ekspansi. Yang pertama ada ekspansi berangsur-angsur atau penambahan modal kerja tanpa perubahan struktur modal. Yang kedua ada ekspansi melonjak atau penambahan alat produksi atau akuisisi besar. Sumber pembiayaan ekspansi bisa berasal dari internal, yaitu cadangan, laba, dan akumulasi penyusutan. Yang kedua ada eksternal, yaitu melalui kredit, leasing, dan pasar modal, tergantung jenis ekspansi yang dilakukan. Oke, yang selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin kurang jelas dan ingin bertanya, silahkan bisa melalui sunan. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.